Pemirsa, kasus penodaan tempat suci di Bali dalam hal ini pura kerap terjadi dan pelakunya sebagian besar adalah wisatawan. Hal ini tak terlepas dari pura yang masih dianggap sebagai objek wisata. Gubernur Bali Wayan Koster telah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi pura. Gubernur Koster bahkan tidak hanya mengatur pemberian sanksi adat, tetapi juga pidana umum bagi para pelanggar. Kasus penodaan kesucian pura sudah kerap terjadi di Bali yang dilakukan sebagian besar oleh wisatawan asing. Mereka kerap naik ke pelinggih, duduk di pelinggih, dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh di lingkungan pura. Kasus semacam ini berulang kali terjadi. Para pelakunya ada yang sudah balik ke negaranya sehingga tidak bisa diproses. Mereka yang tertangkap hanya diganjar melakukan upacara pembersihan secara niskala. Terbitnya peraturan gubernur ini disambut positif Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali sekaligus Pendeta Agung Ido Penglingsir Agung Putra Sukahat. Menurutnya terjadinya kasus penodaan pura merupakan kesalahan semua pihak karena abai dalam menjaga kesucian pura. Pergub 25 tahun 2020 ini akan mempertegas dan menjadi payung hukum bagi desa adat dan pengampuan pura di Bali untuk melindungi dan menjaga kesucian pura. Sesuai Pergub ini, pura akan dikembalikan kepada fungsi semula yakni tempat suci umat Hindu. Orang yang boleh masuk ke dalam pura adalah mereka yang datang untuk bersembahyang. Pura bukanlah objek wisata. Tempat yang tergolong objek wisata adalah areal di luar pura. Oleh karena itu, setiap desa adat harus membuat peraturan khusus untuk mengatur keberadaan wisatawan agar tidak memasuki pura. Namun mereka tetap diizinkan berkunjung ke areal di luar pura. Hal yang perlu dipikirkan ke depan oleh setiap desa adat adalah membuat sebuah akses khusus agar wisatawan bisa melihat kegiatan di dalam pura, tapi mereka berada di luar pura. Akses ini bisa berupa jalan setapak yang lebih tinggi dari tembok penyangkar, sehingga kebutuhan wisatawan untuk melihat pelaksanaan upacara keagamaan di Bali tetap bisa terakomodir. Namun kesucian pura tetap terjaga. Hal ini sudah diaplikasikan di Pura Taman Ayun. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Setelah Pergub ini, Pergub 25 ini diluncurkan, kita semuanya desa adat siap ya. Pengemong, pengempon, penyungsung semua harus siap, begitu, dan tidak mengizinkan lagi. Ya, itu salah satu ketentuannya juga, dan memang ini harus ketentuan yang memang berlaku sejak dulu seharusnya memang demikian. Jadi tidak boleh ada orang sembarangan masuk ke pura yang kalau tidak ada keperluan melaksanakan upacara atau untuk bersembahyang. Jadi nanti Utamaning Mandala itu benar-benar steril dari kunjungan orang-orang yang tidak bertujuan untuk sembahyang atau tangkil itu atau melakukan upacara seperti itu. Dan juga Madianing Mandala juga, Madianing Balaya juga harus dijaga. Nah, dan mungkin nanti karena memang sejak dulu sudah sebenarnya kita dengung-dengungkan itu bahwa pura itu bukan objek pariwisata. Yang objek pariwisatanya adalah kawasan di luar pura itu. Ido Penglingsir Agung Putra Sukahat menambahkan, diperbolehkannya wisatawan memasuki pura tidak akan mengurangi daya tarik pariwisata Bali, karena hal ini wajar dilakukan di seluruh dunia. Riasa Bali TV.